Adik-adik, kita punya lagu baru nih. Kita akan menyanyikan untuk puji nama Tuhan. Judulnya Selamat Pagi Bapa. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena sampai hari ini Tuhan masih memberkati kami. Kami akan memulai ibadah kami. Kiranya ibadah kami ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu, yang memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Menambah rasa semangat dan rasa sukacita kita mau angkat satu lagu pujian. Boleh ya? Tahu nggak lagunya? Cuy 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 pam pam pam. Tahu kan? Yuk kita angkat lagu pujiannya sama-sama ya. Tepuk tangannya ya kita di sekolah minggu. Harus nyanyi dengan semangat ya. Buat gerakannya. Oke adik-adik, waktunya ayat bulanan. Nah, ada yang tahu ini minggu keberapa? Ada yang bilang minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga.
Yang benar itu, ini minggu kelima di bulan Agustus. Nggak terasa ya adik-adik, bentar lagi bulan Agustusnya udah mau selesai. Nah, kita masih di ayat bulanan yang lama, yang tertulis di Yesaya 58 ayat 9b sampai dengan 10. Kita buka Alkitab kita ya adik-adik. Oke adik-adik, udah dibuka Alkitabnya. Kita baca sama-sama ya ayat bulanan kita. Yesaya 58 ayat 9b sampai dengan 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Oke adik-adik, kita lipat tangan, kita mau berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, terlebih dulu kita angkat pujian kita ya. Adik-adik yang di rumah harus semangat, sukacita. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau undang Tuhan Yesus untuk hadir di hati kita masing-masing. Boleh ya? Nah sekarang lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, buat berkat-Mu yang masih bisa kami rasakan hingga pada hari ini. Ya Tuhan, kami sebentar lagi ingin mendengarkan sebagian dari cerita-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, supaya apapun yang guru-guru sekolah minggu ceritakan pada hari ini, dapat adik-adik sekolah minggu lakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Ya Tuhan, kami siap mendengarkan cerita-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik sekolah minggu, dibuka Alkitabnya ya. Dari Roma 13 ayatnya yang ke-11 sampai 14. Kita buka Alkitab sama-sama ya. Baik, Kakak akan bacakan untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Jadi dengar baik-baik ya. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Nah, hai adik-adik sekolah minggu. Nah, Kak mau tanya nih sama kalian semua. Kalian pernah ikut lomba nggak ya? Ada yang pernah?
Pastinya dong ada yang pernah. Nah, biasanya tuh lombanya itu kan diadakan di waktu di sekolah maupun di gereja ataupun bahkan di lingkungan rumahnya, benar kan? Nah, sebelum ikut berlomba nih adik-adik sekolah minggu, kakak mau tanya, apa sih yang biasanya adik-adik sekolah minggu siapkan? Pastinya adik-adik bakal mempersiapkan baju yang bagus untuk berlomba, atau bahkan mempersiapkan peralatan-peralatan sebelum lomba, benar kan? Nah, lalu setelah menghadapi perlombaannya nih, bagaimanakah hasilnya? Pasti berhasil jadi pemenang pada waktu itu, benar nggak? Atau ada yang kalah? Nggak apa-apa ya adik-adik sekolah minggu. Nah, baik adik-adik sekolah minggu, saat kita ingin menjuarai suatu perlombaan, nah pasti adik-adik sekolah minggu nih pasti ingin sekali memenangkan pertandingan tersebut, benar kan? Pasti ada tekad nih dalam hati adik-adik sekolah minggu, wah ada lomba nih, aku harus menang. Pasti ada begitu kan? Nah adik-adik, tentu ada hal-hal yang harus kalian siapkan sebelum ikut perlombaan. Yang pertama nih, harus berlatih dengan tekun. Ini sangat penting adik-adik sekolah minggu. Kalian harus berlatih sebelum ikut perlombaan agar apapun yang kalian lombakan bisa berhasil. Yang kedua, adik-adik sekolah minggu, persiapan yang harus kalian lakukan adalah fokus dengan tujuan. Ingat, apa tujuan kalian ketika ingin ikut lomba? Entah itu ingin menyenangkan hati orang tua atau menyenangkan hati Tuhan. Harus fokus ya adik-adik dengan tujuannya, bukan hanya karena teman-temannya ikut lomba, adik-adik juga ikut lomba. Nah, yang ketiga nih adik-adik, persiapan yang harus dilakukan, dan ini tuh sangat penting bagi adik-adik sekolah minggu. Yang ketiga adalah harus disiplin. Nah, adik-adik sekolah minggu, dengan disiplin pula kita tidak akan terpengaruh ketika melihat orang-orang menikmati waktunya. Nah, adik-adik sekolah minggu, dengan persiapan yang matang, dengan keuletan yang kita tanam di waktu kita berlatih, nah kita akan percaya diri tuh untuk menghadapi sebuah perlombaan. Nah, yang keempat, yang selanjutnya nih adik-adik, tentunya kita harus mengikuti yang namanya aturan berlomba. Benar nggak? Pasti setiap perlombaan itu ada aturannya kan? Nah, adik-adik sekolah minggu harus mematuhi peraturan tersebut. Nah, adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang pernah ikut serta kegiatan kreativitas sekolah minggu? Semuanya pasti pernah dong, atau pernah ikut berlomba ketika sekolah minggu mengadakan kegiatan. Sarohaga Talent misalnya, pasti pernah kan? Nah, sekolah minggu itu siapa yang pernah dapat juara? Siapa yang pernah mendapatkan hadiah ketika berlomba di sekolah minggu? Pasti ada dong, bener kan? Nah adik-adik, ketika adik-adik sudah mempersiapkan diri, menyiapkan apa yang diperlukan, dengan begitu usaha yang adik-adik lakukan tidak akan sia-sia, bener gak? Nah adik-adik sekolah minggu, kakak mau tanya nih sama kalian, kemarin minggu lalu siapa yang ikut kreativitas sekolah minggu? Ada yang ikut kan pastinya. Nah kan mau tanya nih sama yang ikut kreativitas minggu lalu, kalian sebelum mengikuti kreativitas tersebut pasti kalian menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan, benar bukan? Misalnya kemarin tuh kita mempersiapkan apa? Gunting dan juga kaos kaki, benar kan? Nah adik-adik, menyiapkan apa yang kalian perlukan, menyiapkan diri kalian, itu juga tentunya merupakan usaha yang bisa adik-adik lakukan untuk mengikuti lomba tersebut. Nah adik-adik, sama nih seperti cerita firman Tuhan kita pada hari ini, yang mana dikatakan menang atas kegelapan. Hah? Menang atas kegelapan? Maksudnya apa tuh adik-adik sekolah minggu? Nah adik-adik sekolah minggu, artinya itu bagaimana kita bisa melawan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus itu kan sudah mati bagi kita adik-adik. Dia mengorbankan dirinya bagi kita umat manusia yang berdosa ini. Benar kan? Nah, untuk itu adik-adik, Tuhan mau kita menang. Maka dari itu Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya bagi kita. Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan senjata iman. Nah, adik-adik sekolah minggu, sekarang siapkah kita bersama-sama berjuang untuk melawan iblis
Kegelapan itu bisa dikatakan sebagai iblis loh adik-adik. Nah, supaya kita menjadi pemenang, bagaimana caranya ya? Nah, caranya itu adik-adik melawan kemalasan dengan semakin rajin. Kemalasan ini tuh nggak ada obatnya adik-adik. Ini adalah yang paling sering dihadapi oleh anak-anak zaman sekarang, malas. Nah adik-adik, untuk menang atas kemalasan ini bagaimana? Harus rajin tentunya, benar kan? Nah kemudian melawan kebodohan dengan tekun belajar. Jadi adik-adik sekolah minggu, kalau misalnya ada teman-teman yang pintar, itu mereka bukan berarti mereka nggak belajar adik-adik. Mereka sangat tekun belajarnya. Bisa ya adik-adik sekolah minggu. Nah kemudian melawan sikap tidak patuh dengan mau melakukan nasihat orang tua. Jadi apapun yang orang tua katakan adik-adik, kalian harus menurutinya. Bisa ya adik-adik sekolah minggu. Nah kemudian melawan keinginannya dengan tetap bersyukur. Ini tuh kunci ya, tetap bersyukur atas apapun yang kita miliki saat ini. Bisa ya adik-adik, kalau misalnya adik-adik bisa bangun pagi, nah adik-adik bisa bersyukur tuh sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus masih mau menyertai kita dan masih mau menjaga kita hingga kita bisa bangun pada pagi hari. Nah kemudian adik-adik melawan sikap keras kepala ini nih dengan banyak mendengar. Jadi adik-adik banyak hal-hal lainnya yang bisa kita lakukan untuk melawan atas kegelapan. Dengan begitu adik-adik, dengan membuat Tuhan Yesus sebagai alat senjata perang kita untuk melawan kegelapan, maka kita bisa menang adik-adik. Bisa ya adik-adik sekolah minggu? Oke adik-adik sekolah minggu, sekian cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat cerita yang baru saja kami bisa dengar. Ya Tuhan, biarkanlah kami bisa menang atas melawan kegelapan Bapa. Biarkanlah kami bisa menang atas rasa kemalasan kami. Biarkanlah kami bisa menang atas rasa keras kepala kami. Biarkanlah kami bisa menang Tuhan atas dengan tekun belajar ya Tuhan. Ya Tuhan, biarkanlah kami tetap mengandalkan Engkau di setiap kehidupan kami ya Tuhan. Biarkanlah Engkau menjadi sumber senjata bagi kami untuk kami melawan kegelapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, sebelum akhiri ibadah kita bernyanyi dari Kejadian 440 ayat 1. Kristus Yesus kami berdoa. Marilah bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.